Kembali di Sindo Siang pemirsa, polisi menggerebek rumah kontrakan yang diduga dijadikan tempat penampungan motor curian di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Belasan motor diduga hasil curian berhasil diamankan, termasuk 5 terduga pelaku pencurian. Banyak juga ya kalau dikumpulin ya. Penggerebekan dilakukan polisi dari Polda Metro Jaya di sebuah kontrakan di kawasan Pengantin Ali, Ciracas, Jakarta Timur. Polisi berseragam lengkap mengamankan belasan sepeda motor yang diduga hasil curian dan aksi pembegalan. 5 orang pelaku diamankan yang diduga sebagai penadah dan eksekutor. Aksi tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar lantaran lokasi penggerebekan berada di tengah permukiman warga. 5 tersangka dan belasan sepeda motor dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara lokasi kontrakan yang menjadi penyimpanan motor hasil curian kini telah diberi garis polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Uki. Selamat siang, Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Ya baik, terima kasih Vina dan selamat siang pemirsa. Aktivitas kendaraan di kawasan Cawang Uki ini dalam keadaan ramai dan lancar, di mana seperti yang Anda saksikan di belakang saya saat ini, kendaraan dari arah Kampung Melayu maupun Kalimalang yang akan mengarah ke arah Pancoran dan juga lurus mengarah ke Cililitan dalam keadaan ramai dan lancar. Dominasi kendaraan pada siang hari ini lebih didominasi dengan kendaraan roda 2. Kemudian di arah sebaliknya untuk kendaraan dari Cililitan yang akan mengarah ke arah Halim maupun yang akan masuk mengarah ke gerbang tol Cikampek dalam keadaan ramai dengan dominasi truk angkutan ekspedisi maupun kendaraan angkutan barang. Tentunya kami harapkan bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga jarak aman. Kemudian saat Anda ingin lewati kendaraan yang berada di depan Anda, pastinya jalur Anda aman. Kemudian di jalur ruas tol Cawang yang akan mengarah ke Semanggi saat ini dalam keadaan relatif lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar rata-rata 60 sampai 80 km per jam. Kemudian untuk kendaraan yang akan mengarah ke Cililitan saat ini didominasi oleh kendaraan bus Transjakarta, mengingat memang terdapat juga halte Transjakarta di kawasan Cililitan ini. Kemudian untuk kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke gerbang tol Jagorawi masih dalam keadaan relatif lancar. Kami juga menginformasikan saat ini ada beberapa ruas jalan penyebabnya karena Lanhugar untuk merupakan salah satu faktor dominan seperti Lanhugar, pelanggaran rambu lalu lintas. Tentunya bagi pengguna kendaraan untuk menghindari hal ini sehingga dapat menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan beraktivitas pada saat ini, pastikan kendaraan dalam keadaan layak jalan, kemudian Anda sendiri dalam keadaan sehat untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan, kembali ke Vina di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Cawang Uki. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta koperasi sebagai fondasi utama ekonomi rakyat. Komitmen ini disampaikan pimpinan Kadin Indonesia dalam rapat koordinasi nasional bidang UMKM dan koperasi tahun 2025 di Jakarta. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas Bidang UMKM dan Koperasi tahun 2025 di Jakarta. Dalam Rakornas ini Kadin Indonesia akan memberi perhatian lebih besar pada sektor UMKM dan koperasi agar bisa lebih maju berkembang sebagai fondasi utama ekonomi nasional. Dukungan Kadin ini juga selaras dengan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tengah menggenjot sektor UMKM dan koperasi desa Merah Putih. Kita berharap bahwa di sini ada rumusan regulasi yang ada memacu kepastian hukum dalam hal bagaimana aturan itu sehingga para pengusaha ada kepastian dalam hal investasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dan kita dengan pemerintah berkolaborasi dalam hal mendukung program-program pemerintah. Kadin komitmen dengan hal tersebut. Ini sedang digaungkan oleh Presiden yaitu Koperasi Desa Merah Putih. Ada beberapa hal tadi yang kita sampaikan. Pertama itu koperasi sebagai gerai untuk menjual secara eceran barang-barang produk unggulan di desa itu. Tidak hanya itu, juga kita bekerja sama dengan BUMN, bahkan langsung nanti dengan produsennya untuk menjual barang kebutuhan pokok lainnya. Rakornas Kadin 2025 menjadi forum penting untuk mengonsolidasikan peran dunia usaha bersama pemerintah dalam mempercepat transformasi ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Riki Anwar di iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindo siang hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Saya Vina Munawar beserta kerabat kerja undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas